Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atalariksa Ajay dari kelas TT42 Gabungan 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya, yaitu manajemen strategi pada perusahaan telekomunikasi. Khususnya pada perusahaan PT Daya Mitra Telekomunikasi atau yang kita kenal dengan sebutan Mitratel. Mitratel atau PT Daya Mitra Telekomunikasi adalah anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia yang bergerak pada bidang konstruksi tower base transceiver station atau BTS. Mitratel juga bergerak sebagai penyedia layanan networking planning, jasa sitak, pengurusan IMB, jasa penyewaan tower telekomunikasi khususnya makro dan mikro tower, penyewaan BTS hotel, jasa penyewaan genset BTS, dan jasa pemeliharaan site. Mitratel mulai menapaki bisnis menara telekomunikasi sejak tahun 2008. Hingga saat ini, Mitratel telah mengelola lebih dari 28.000 menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Adapun visi dan misi dari perusahaan Mitratel yang saya ambil dari website resminya, yaitu mitratel.co.id, yaitu misinya adalah menjadi leader dan provider terbaik dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi di Asia Tenggara. Misinya adalah memberikan layanan infrastruktur solution dengan kualitas yang prima dan harga yang kompetitif, dan menciptakan value bagi stakeholders. Yang selanjutnya ada SWOT PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel. SWOT sendiri itu adalah sebuah metode analisis rencana strategis yang digunakan dalam mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek bisnis. Kekuatan dari perusahaan Mitratel yang pertama, mengelola jumlah tower yang banyak, yaitu 28.000 tower dari tahun 2008 hingga sekarang. Yang kedua, perusahaan telekomunikasi terbaik. Yang ketiga, menjadi penyedia menara telekomunikasi terbesar dan terluas di Indonesia. Yang keempat, kemampuan finansial untuk melakukan akuisisi. Dan yang terakhir, tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, saham yang mahal. Yang kedua, umur masa operasional infrastruktur yang terbatas. Yang ketiga, margin keuntungan menurun karena persaingan dalam industri telekomunikasi yang ketat. Peluang. Yang pertama ada wilayah di Indonesia yang sangat luas. Yang kedua, kerjasama antar perusahaan telekomunikasi. Yang ketiga, proyek IPO Mitratel sebagai peluang investasi saham. Ancaman. Yang pertama, kompetisi yang ketat dan meningkat antar industri telekomunikasi. Yang kedua, aturan dari pemerintah, terutama yang berhubungan dengan penggunaan pembagian dan lelang spektrum. Dari strategi SO. Yang pertama, memperluas cakupan proyek menara agar semua daerah di Indonesia tercakup. Yang kedua, meningkatkan layanan untuk pengoperasian dan pemeliharaan situs telekomunikasi untuk mendukung kualitas layanan yang baik untuk pelanggan internal Telkom Group maupun eksternal. Strategi ST, bekerja sama antar perusahaan telekomunikasi dengan cara kolaborasi proyek atau menara bersama. Strategi WO, menawarkan saham yang bernilai cukup tinggi kepada investor agar investor mau bergabung. Contohnya dengan proyek IPO Mitratel. Strategi WT. Yang pertama, mengembangkan produk yang lebih populer dan berinovasi dengan kualitas yang tinggi. Dan yang terakhir, pengembangan SDM yang handal dan berkualitas. Selanjutnya ada bisnis modal kanvas atau BMC perusahaan PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel. Dari segi key partner, yang pertama, bekerja sama dengan mitra finansial, contohnya Bank Mandiri, bekerja sama dengan mitra operator seluler, contohnya Telkomsel,
Yang ketiga, bekerja sama dengan mitra kawasan eksklusif, contohnya Jeep EcoGreen. Yang keempat, bekerja sama dengan mitra pabrikasi, contohnya DHJ. Dari segi key activities, yang pertama, penyewaan layanan menara. Yang kedua, pemasaran. Yang ketiga, pemeliharaan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia berkualitas. Dan yang kelima, inovasi proyek. Dari segi key resource, yang pertama ada sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua, alat maintenance. Yang ketiga, marketing. Dari segi value proposition, yang pertama macro tower, yang kedua micro tower, yang ketiga colocation, yang keempat reseller. Dari segi customer relationship, yang pertama ada project solution, yang kedua managed service, yang ketiga digital service. Dari segi channel, yang pertama website resmi yaitu mitratel.co.id. Yang kedua media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain. Dari segi customer segment, yang pertama ada enterprise, yang kedua ada wholesale, yang ketiga ada OLO. Dari segi cost structure, yang pertama ada biaya operasional, yang kedua gaji karyawan, yang ketiga biaya maintenance, yang keempat biaya marketing, dan yang kelima biaya infrastruktur digital. Dari segi revenue stream, yang pertama ada pembelian saham IPO Mitratel, yang kedua ada penyewaan menara atau tower. Selanjutnya ada inovasi bisnis modal kanvas perusahaan Mitratel dari saya. Yang pertama, inovasi key activities. Membuat platform aplikasi agar penyewaan menara lebih mudah. Yang selanjutnya, inovasi key research. Memberikan pelatihan, workshop untuk meningkatkan kualitas serta mutu dari karyawan Mitratel, dan termasuk juga membeli alat-alat yang canggih yang dapat digunakan untuk maintenance dan meningkatkan mutu dari tower itu sendiri agar lebih optimal. Yang selanjutnya ada inovasi value proposition. Memberikan tawaran untuk memecahkan masalah pelanggan atau semaksimum mungkin memenuhi keinginan pelanggan. Keunikan yang ditawarkan harus memberikan tonjolan yang berbeda dibandingkan bisnis pesaing dan yang didambakan oleh konsumen. Dari inovasi customer relationship, menambahkan customer care untuk lebih fokus melayani pelanggan dan menambahkan penghargaan kepada pelanggan yang loyal. Inovasi cost structure, mencari alternatif pengganti yang canggih untuk maintenance dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang sama. Inovasi revenue stream, memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia dengan adanya transparansi dan pemahaman agar masyarakat dapat mengetahui pesanan saham Mitratel lewat e-IPO. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.